Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Kusuma Safitri, NIM 0517531133, Program Studi S1 Sistem Informasi, Universitas Terbuka. Pada video ini, saya akan memaparkan hasil kerja untuk tugas 2 mata kuliah struktur data. Untuk pemaparannya sebagai berikut. Untuk soal yang pertama yaitu buatlah coding pengurutan data dari yang terkecil hingga terbesar dari data A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Urutkan dengan menggunakan algoritma merge sort. Untuk soal yang pertama yaitu algoritma merge sort. Untuk langkah pertama yaitu deklarasi nilai output berupa array angka yang akan diurutkan. Di sini saya menggunakan 9, 215, 81, 8, 343, dan 216. Untuk fungsi yang pertama yaitu fungsi merger, di mana fungsi merger ini yaitu untuk menggabungkan dua bagian array yang sebelumnya telah diurutkan menjadi satu bagian yang terurut. Untuk fungsi yang di sini yaitu untuk membuat array sementara, di mana dua array sementara L dan R dibuat untuk menyimpan elemen dari dua bagian yang akan digabungkan. Kemudian untuk fungsinya di sini yaitu untuk menyalin data ke array sementara L dan R. Elemen-elemen dari array asli akan disalin ke R, dan juga L. Untuk fungsi yang di sini yaitu untuk menggabungkan array sementara ke array asli. Untuk menggabungkan dua bagian yang terurut dengan menggunakan dua indeks L dan juga R. Dimana fungsi yang di sini yaitu untuk melihat atau mengurutkan elemen terkecil di antara elemen L dan juga R. Dimana nantinya jika ada elemen yang tersisa di salah satu array, elemen tersebut atau data tersebut juga disalin ke array asli. Fungsi merger ini memastikan bahwa array menjadi terurut setelah dua bagian digabungkan. Untuk fungsi selanjutnya yaitu fungsi sort, di mana fungsi sort ini adalah fungsi rekursif yang membagi array menjadi dua bagian hingga ukurannya menjadi satu elemen. Di sini untuk fungsi ini yaitu mengurutkan masing-masing bagian untuk bagian kiri dan juga bagian kanan. Untuk merger, fungsi merger di sini yaitu untuk menggabungkan
dua bagian kiri dan kanan yang sudah diurutkan. Kemudian untuk fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi main, di mana fungsi main ini adalah bagian utama dari program. Di sini untuk fungsi di sini yaitu untuk input array, yaitu nilai dari A1 sampai dengan A6. Kemudian untuk fungsi sistem out print di sini yaitu untuk menampilkan array sebelum diurutkan. Jadi untuk array yang belum diurutkan akan ditampilkan terlebih dahulu dengan fungsi ini. Untuk fungsi merger sort di sini yaitu untuk memanggil algoritma merger sort, atau untuk fungsi sort ini akan dipanggil untuk dapat memulai proses pengurutan. Kemudian untuk fungsi short out print di sini yaitu untuk menampilkan array setelah diurutkan. Setelah proses pengurutan selesai, nantinya array yang sudah terurut akan ditampilkan atau dicetak. Kemudian algoritma tersebut ketika diklik run akan menghasilkan output yang seperti ada di layar, yaitu telah muncul yaitu given array atau array sebelum diurutkan, di mana menggunakan fungsi system out print yang ada di sini untuk menampilkan atau mencetak array sebelum diurutkan. Dan untuk sort array ini yaitu merupakan array setelah diurutkan dengan menggunakan fungsi di sistem out print ini untuk menampilkan hasil atau cetak array yang telah diurutkan. Untuk soal yang kedua yaitu buatlah coding pengurutan data dari terkecil hingga terbesar dari data berikut, yaitu A1, A2, A3, A4, A5. Urutkan dengan menggunakan algoritma counting sort. Untuk soal yang nomor 2 yaitu algoritma counting sort. Angka pertama yaitu mendeklarasikan nilai input berupa array angka. Berikut angka atau nilai yang saya gunakan 32, 16, 8, 64, 256, dan 128. Untuk fungsi yang pertama yaitu fungsi sort, di mana fungsi sort ini untuk mengurutkan array input. Untuk fungsi di sini yaitu untuk mencari nilai maksimum dalam array untuk menentukan ukuran array count. Kemudian untuk fungsi di sini yaitu untuk menghitung frekuensi kemunculan setiap elemen atau data dalam array. Untuk fungsi for di sini fungsi for in di sini untuk mengubah array count agar berisi posisi indeks yang sesuai untuk hasil sortir, di mana setelah menghitung frekuensi akan mengubah array count agar setiap elemen menunjukkan posisi elemen dalam array yang terurut. Kemudian untuk fungsi yang di sini yaitu untuk menyusun elemen-elemen pada array output berdasarkan posisi yang ditemukan di count.
Fungsi di sini yaitu untuk menyalin elemen-elemen yang sudah terurut ke array asal. Hasil akhir pengurutan akan disalin kembali ke array input agar hasilnya terlihat saat dicetak. Kemudian untuk fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi dari main, yaitu bagian utama dari program untuk menjalankan seluruh proses. Dimana untuk fungsi di sini yaitu untuk menginputkan nilai dari A1 sampai A6 yaitu kemudian untuk sistem outprint atau fungsi yang selanjutnya ini yaitu untuk menampilkan array sebelum diurutkan. Array yang belum diurutkan akan ditampilkan terlebih dahulu untuk memastikan inputnya sesuai. Kemudian untuk fungsi short di sini yaitu untuk memanggil fungsi short. Fungsi short akan dipanggil untuk mengurutkan array. Dan fungsi yang terakhir ini yaitu sistem outprint di sini yaitu untuk menampilkan array setelah diurutkan. Setelah proses pengurutan selesai, array yang sudah terurut akan ditampilkan atau dicetak. Kemudian ketika algoritma ini di run akan menghasilkan output seperti yang pada layar, yaitu given array di sini yaitu untuk array sebelum diurutkan atau inputan dari array yang telah dilakukan pada fungsi tersebut. Kemudian untuk shorted array di sini yaitu untuk hasil atau output array setelah diurutkan pada fungsi tersebut. Sekian pemaparan hasil kerja pada tugas 2 mata kuliah struktur data. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.